Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 6 Banin dan Banat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke pertemuan ketiga dari pembahasan bilangan bulat. Nah, materi kita kali ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat, baik itu bentuknya pilihan ganda, isian, dan esai. Jadi silakan disimak video berikut ini dengan baik. Nah, di sini udah ada beberapa soal ya pilihan ganda yang Pak udah siapkan, tapi kita tidak bahas semuanya. Nah, dari soal ini kita akan bahas 3, yaitu soal nomor 1, kemudian 3, kemudian 5, nanti untuk berikutnya 8 dan 10. Jadi PG ini akan kita bahas 5 nomor. Nah, kita bahas dari soal nomor 1. Sebelum kita bahas, perlu kalian ketahui ketika menjawab soal PG, nah, karena ini adalah bilangan bulat, kita tidak perlu menuliskan atau menggambarkan garis bilangan. Nah, kita langsung pakai cara yang paling mudah. Misalnya nomor 1. Dari angka 8, jika bergeser 11 satuan ke kiri, maka berada pada angka. Nah, angka ini kita ubah menjadi penjumlahan. Misalnya, angka 8. 8 ini positif, bergeser 11 satuan ke kiri. 11 ke kiri berarti adalah minus 11. Maka berada pada angka berapa? Tinggal kita kurangin. 8 kurang 11. Misalnya ada orang punya utang 11, kita bantu bayar 8. Maka masih sisa utang 3. Jadi seperti itu. Nomor 3. Dari angka 5 dapat mencapai angka minus 4 jika bergeser. Nah, ini caranya seperti ini. 5 itu ditambah berapa yang bisa menghasilkan minus 4. Nah, anggap aja ini adalah nilai N. Nah, berapakah N ini? Nah, caranya seperti yang pernah Pak diajarin di kelas-kelas sebelumnya. Ketika ada N yang dicari, maka angka 5 ini kita pindahkan ke samping sini. Berarti N sama dengan minus 4, 5 pindah menjadi minus 5. Nah, berarti N sama dengan minus 4 kurang 5. Ada utang 4, kemudian utang lagi 5, maka utangnya jadi 9. Nah, berarti N ini, maka dia bergeser 9 satuan ke arah kiri, karena negatif. Jadi seperti itu caranya ya. Semoga bisa dipahami. Jadi cara mudahnya, biar nggak usah pakai garis bilangan. Nomor 5. Jika Adi berada di titik minus 7, kemudian bergeser 9 satuan ke kanan, maka Adi berada pada titik, kita buat dulu, awalnya adalah minus 7, tulis minus 7. Kemudian bergeser 9 satuan ke kanan, kalau 9 satuan ke kanan berarti ditambah karena positif. Nah, ada orang punya utang 7, kemudian dibayarin 9, maka pasti utangnya habis dan ada kembalian yaitu 2. Jadi berada pada titik 2. Nah, jadi seperti itu cara menjawab soal-soal pilihan ganda biar lebih cepat tanpa perlu membuat garis bilangan. Berikutnya, kita jawab dari soal ini yaitu nomor 8 dan nomor 10. Pira berada di titik minus 10, kemudian melangkah 9 satuan ke kanan. Dilanjutkan lagi melangkah ke kiri 13 satuan. Kemudian melangkah lagi 8 satuan ke kanan. Nah, Ira sekarang berada di titik ini. Kalau misalnya kita gambar pakai garis bilangan, ini bakalan ada 4 kali gambar karena ada 4 angka. Nah, cara gampangnya seperti tadi, kita buat penjumlahan aja. Awalnya adalah minus 10. Kemudian 9 satuan ke kanan berarti, karena ke kanan berarti positif, tambah 9. Dilanjutkan melangkah ke kiri 13 satuan. Kalau ke kiri berarti negatif 13. Kemudian melangkah lagi 8 satuan ke kanan, berarti ditambah 8.
Nah, kita kerjakan seperti ini. Kita kerjakan dulu dua angka ini. Minus 10 tambah 9. Ada orang utang 10, kita bantu bayarin 9, maka masih ada utang 1. Nah, ini minus 13, kita tambah 8, biar cepat. Ada orang punya utang 13, kita bantu bayarin 8. Berarti masih ada sisa utang, yaitu 5. Masih ada sisa utangnya 5. Nah, sekarang tinggal minus 1 dan minus 5. Minus 1 kurang 5, ada utang 1, kemudian utang lagi 5, maka utangnya bertambah menjadi 6. Nah, jadi seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami cara mengerjakannya. Berikutnya, nah ini ada soal cerita nih. Roni sedang mendaki gunung. Ia berada pada ketinggian 585 meter di atas permukaan laut. Ya, di atas. Setelah mendaki lagi sejauh 225 meter, Roni sekarang berada pada ketinggian, nah kita lihat, awalnya adalah 585. Di atas berarti ini adalah positif. Kemudian mendaki lagi berarti naik. Kalau naik itu adalah tanda positif, 225 meter. Nah, berarti dijumlah ya. 585 tambah 225 sama dengan 5 tambah 5, 10, simpan 1, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 2 adalah 11, simpan 1, 5 tambah 1, 6, tambah 2, 810 meter. Berarti jawabannya adalah D. Nah, untuk bagian B kita jawab semuanya. Kita lihat nomor 1. Suhu udara dalam tabung pendingin mencapai 25 derajat Celcius di bawah 0. Nah, berarti 25 ini adalah negatif derajat Celcius. Ya, penulisannya seperti ini ya. Minus 25 derajat Celcius karena minus itu karena dia di bawah 0. Penggali sumur berada pada posisi 14 meter di bawah. Berarti adalah minus 14 karena ada tanda di bawah. Berikutnya, kapal selam berada pada kedalaman 32 meter di bawah permukaan laut. Berarti kedalaman, kalau kedalaman itu artinya negatif 32 meter. Kemudian 4. Seorang pedagang mengalami kerugian sebesar Rp260.000. Berarti penulisannya adalah negatif Rp 260.000. Kemudian yang terakhir nomor 5, nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini mengalami penurunan, turun sebesar 68 poin. Berarti minus 68 poin. Jadi ya, cara menjawab soal bagian B. Kita masuk ke soal bagian C. Pada soal esai, kalian harus perhatikan perintah dari soalnya. Di sini soal nomor 1, seekor katak berada pada bilangan 8, kemudian melompat ke kiri sejauh 12 satuan. Pada bilangan berapa sekarang katak tersebut? Gambarkan jawabanmu. Nah, berarti ini harus digambar ya. Kalau misalnya nggak digambarkan, gampang. Berarti tinggal 8 ke kiri sejauh 12. Berarti ke kiri itu minus 12. Nah, tinggal dicari hasilnya. Tapi karena ini minta digambar, maka kalian harus gambar. Nah, kita buat dulu garis bilangan. Nah, cara gambarnya seperti ini ya. Kalian buat garis bilangan. Karena di sini adalah 8, maka positifnya harus 8 atau boleh lebih. Ya, jangan 7. Nah, harus 8. Berarti di sini kataknya. Kemudian melompat ke kiri sejauh 12 satuan. Berarti kita tarik garis 12 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Sampai 12 satuan itu ke sini. Nah, berarti jawabannya adalah minus 4. Nah, itu cara menjawabnya atau menggambar menggunakan garis bilangan. Ya. Ini juga jawabannya minus 4. Nah, nomor 2. Seekor belalang berada di titik 1. Kemudian melompat sebanyak 6 satuan ke kanan. Tak lama kemudian, belalang berbalik arah dan melompat lagi 14 satuan.
berada pada titik berapa belalang sekarang? Nah, karena diminta gambar lagi, gambarkan garis bilangan. Tapi kalau misalnya jawab langsung, caranya seperti ini. Pertama, 1.1 positif, melangkah sebanyak 6 satuan ke kanan, berarti ditambah 6. Kemudian balik arah berarti dia ke kiri ya. Dia putar lagi, lompat 14 satuan, berarti kurang 14. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita gambar, jadi seperti ini. Di sini udah ada garis bilangan. Pertama, belalangnya di titik 1. Berarti di sini B. Nah, kemudian melompat sebanyak 6 satuan ke kanan. Kita tarik garis 6 satuan. 1 sampai 7 ya. Nah, kemudian balik arah melompat lagi 14 satuan. Kita tarik garis lagi dari 7 sini. 14 satuan ke kiri. Sampai ke angka minus 7. Nah, ini adalah letak B-nya. B sama dengan minus 7. Ya. Ini kalau kita kerjakan juga berarti 1 tambah 6, 7. 7 kurang 14 sama dengan minus 7. Nomor 3. Suhu siang hari di Dieng adalah 25 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya turun 12 derajat Celcius. Berapa suhu pada malam hari? Nah, berarti ini cara jawabnya nggak usah pakai gambar, langsung aja. Suhu siang hari 25 derajat, berarti positif. 25. Pada malam hari suhunya turun. Kalau turun berarti minus 12. Nah, berarti 25 kurang 12 adalah 13 derajat Celcius. Nomor 4. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 65 meter di bawah permukaan laut. Kapal selam tersebut bergerak ke bawah. Ya, berarti semakin dalam ya. Anggaplah misalnya ini adalah laut. Nah, berapa jarak kapal selam sekarang terhadap permukaan laut? Nah, ini anggap permukaan laut. Terus kapal selam itu awalnya ada di sini. Nah, kapal selam jaraknya itu adalah 65 meter. Kemudian kapal selam itu bergerak ke bawah sejauh 33 meter. Turun lagi nih sejauh 33 meter. Yang ditanyakan jarak kapal selam ke permukaan laut sekarang berapa meter? Nah, jaraknya gampang. Berarti 65 ditambah 33. Jawabannya adalah 98 meter. Ya, bukan minus ya, karena ditanyakan jarak, maka meternya itu nggak pakai minus, harus positif, 98 meter. Nomor 5, Tina berada pada 14 meter di sebelah kanan tiang bendera. Rini berada 6 meter di sebelah kiri Tina, sedangkan Eva berada 4 meter di sebelah kiri Rini. Jika posisi tiang bendera diangkat, nah, kita gambar garis bilangan, berarti tiang bendera itu ini ya, di titik 0. Nah, tiang benderanya. Berikutnya, Tina berada 14 meter di sebelah kanan bendera. 14 meter. Berarti di bagian kanan ya, di sini 12, 13, 14. Nah, berarti di sini Tina. Rini berada 6 meter di sebelah kiri Tina. Kiri Tina berarti bagian kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Rini itu ada di 8. Ya. Sedangkan Eva berada 4 meter di sebelah kiri Rini. Nah, berarti 8 ke kiri sebanyak 4 langkah, 4 meter. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah Eva. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya, berapa meter jarak Eva dari tiang bendera? Nah, jaraknya adalah 4 meter. Semoga bisa dipahami bagaimana cara menjawab soal-soal baik itu pilihan ganda, isian maupun esai. Barakallahu fikum. Di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan melaksanakan PH. Jadi silakan dipersiapkan. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.